Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syawana Juwita Haris dengan NIM L0212010054 dari kelas Ekotoksikologi C. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi uji toksisitas deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan gurame atau Ospernemus gourame. Langsung saja. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama mengenai latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Wilayah perairan Indonesia sangat luas dan memiliki sumber daya perikanan yang cukup melimpah. Produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,72 juta ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,72 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 14,52 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa produksi perikanan telah mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan protein hewani untuk pemenuhan gizi masyarakat. Salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki potensi yang sangat tinggi dalam pemenuhan gizi masyarakat adalah ikan gurame, di mana ikan gurame merupakan hasil ikan asli Indonesia dan berasal dari perairan daerah Jawa Barat. Ikan ini merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang cukup penting apabila dilihat dari permintaan pasarnya yang cukup besar dan harganya yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya seperti ikan mas, nila, tambakan, dan tawes. Seiring berjalannya waktu, perairan yang ada di sungai-sungai semakin tercemar diakibatkan oleh limbah rumah tangga. Salah satu sumber limbah perairan adalah deterjen, di mana deterjen dapat berpengaruh langsung pada kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 35 hari, meliputi 5 hari persiapan dan 30 hari pengamatan di Laboratorium Basah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Peralatan yang digunakan antara lain akuarium, termometer, pH test kit, O2 test kit, timbangan digital, penggaris, amonia test kit, serokan, alat dokumentasi, kemudian bahan yang digunakan adalah ikan gurame yang berukuran 8-12 cm. Sebanyak 350 ekor, deterjen bubuk dan pakan buatan. Selanjutnya, tahapan dalam prosedur penelitian ini ialah adaptasikan uji toksisitas akut, uji mediang letal, uji toksisitas kronis, pertumbuhan mutlak, kelangsungan hidup, pengamatan organ dalam histokimia, analisis data dan hasil. Ikan yang diuji digunakan adalah benih ikan gurame yang berukuran 5-8 cm sebanyak 150 ekor, di mana ikan ini berasal dari Balai Ikan Sentral atau biasa disingkat dengan BBIS, Anjungan, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk hasilnya, uji toksisitas akut ialah dilaksanakan selama penelitian 48 jam menunjukkan bahwa tingkah laku ikan agresif, di mana pada kadar deterjen cair 100 mg per liter, baru pada menit ke-20 ikan sudah mengalami stres dan berhasil membuat semua ikan mati hanya dalam waktu 2 jam. Hal tersebut diakibatkan benih gurame tidak dapat mentolerir pada kondisi yang sudah tercemar. Selanjutnya, uji median letal, di mana uji median letal atau LC50 adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian ikan uji sebanyak 50% pada waktu 96 jam. Dapat dilihat pada tabel yang saya lampirkan, di mana pada perlakuan A kadar deterjen 15,84 mg per liter. Tingkah laku ikan mulai agresif ditandai dengan ikan berenang bolak-balik dan sering mengambil oksigen ke permukaan, sehingga ikan mulai stres dan pada akhir percobaan 3 ekor ikan mati selama 96 jam. Pada perlakuan B, kadar deterjen 25,09 mg per liter, ikan mengalami kematian dengan mortalitas sebanyak 1 ekor di jam ke-48. Pergerakan ikan pada perlakuan ini sudah stres ditandai dengan ikan yang agresif disebabkan karena pengaruh
pengaruh deterjen yang mengandung bahan aktif alkyl benzen sulfonat atau biasa disingkat dengan ABS. Selanjutnya, untuk pertumbuhan mutlak itu sendiri, benih ikan gurame yang diperlukan dengan menggunakan deterjen yang mengandung alkyl benzen sulfonat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ikan gurame. Terhambatnya pertumbuhan ikan gurame menunjukkan adanya gangguan pada suatu fungsi organisme sehingga energi yang digunakan untuk pertumbuhan digunakan untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan perairan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi yang lebih tinggi pertumbuhan mutlak. Adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dari uji pendahuluan LC50 selama 48 jam, maka dapat disimpulkan bahwa ambang atas adalah 100 mg per liter dan ambang bawah 100 mg per liter, 10 mg per liter. Hasil pengamatan pada uji median lethal concentration bahwa ambang batas dari LC50 selama 96 jam terdapat pada perlakuan B dengan kadar deterjen 25,09 mg per liter dan ditemukan nilai tengah 2,0588 mg per liter. Kemudian hasil pengamatan tingkat kelangsungan hidup benih ikan gurame sampai akhir disimpulkan tertinggi berada pada perlakuan B yaitu 10% dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 73,33 sekian. Selain itu, semakin besar konsentrasi deterjen pada tiap perlakuan, maka tingkat kelangsungan hidup semakin rendah. Hasil pengamatan uji kronis pada insang dan hati ikan benih gurame menunjukkan adanya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat pencemaran air yang mengandung deterjen. Perlakuan B merupakan perlakuan dengan kerusakan ringan, sedangkan perlakuan C, D, dan E mengalami kerusakan sedang sampai parah. Oleh karena itu, perlunya penelitian lanjut tentang kerusakan struktur mikroanatomi akibat pengaruh deterjen pada organisme hidup dengan waktu lebih lama atau dengan konsentrasi deterjen yang bervariasi. Oleh karenanya, perlu ditingkatkan mutu lingkungan agar tidak tercemar limbah deterjen. Adapun referensi yang saya gunakan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.